puji syukur. Kita mau sorakan haleluya hanya buat Tuhan kita. Haleluya. Oh
memuji dan menari buat Tuhan kita. Saya mau undang untuk Cilena dan kawan-kawan untuk maju ke depan. Kita mau menari buat Tuhan kita. Pokoknya maju timnya Cilena. Ayo buat Tuhan. Maju, maju, maju. Ih Cilena maju. Ih nanti berkatnya nggak jadi dapet loh. Ayo. Cem Junli, Tante Ina, Cem Siani, Civivi, Tante Betty, Tante Hera, Tante Elija, Cilia, Civivi maju Civivi, ikutin Cilena we pokoknya mah. Tante Ina maju Tante Ina. Atau Siatho kali, Siatho. Yang mau maju ke depan deh. Kita menari buat Tuhan. Cem Siani, Tante Melian. Ibu Ru mau khotbah aja. Krisma maju. Om Heri, salah. Ya kita mau memuji buat Tuhan kita. Pokoknya ikutin Cilena. Yang mau dinyanyiin, yang mau dinariin. Cilena pokoknya harus nyautin saya, oke? Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita, amin. Amin. Kita turunkan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau
saat kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan telah memimpin KKW Rebeka ini selama 14 tahun. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami ingin belajar bersama ya Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan. Karakter ya Tuhan yang disukai oleh Allah. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Biarlah Tuhan kami bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Tuhan kami memberkati kami semua dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau saya lihat kaum wanita ini, wah cukup lincah saya lihat ya. Gembira ya. Nah, ya. Terima kasih Cici Lena ya tadi ya. Yang mimpin, dipanggil Cici. Benar ya, jangan disebut tante dan masih muda ya. Puji Tuhan, semuanya lihat penuh sukacita ya. Nah saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kalau sudah lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana karakter yang disukai oleh Tuhan ya. Gimana sih karakter ya? Tema besarnya itu karakter wanita dalam Kristus. Ya pasti kalau karakter di dalam Kristus itu pasti disukai oleh Tuhan. Nah, kita belajar saudara, apakah kita ini disukai enggak oleh Tuhan? Nah, tentu saudara, Tuhan itu lebih daripada manusia. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini, ya? Apakah kita ini disukai enggak? Ya, ini menjadikan satu pertanyaan. Apakah hidup kita ini disukai enggak oleh suami kita? Apakah karakter kita ini disukai oleh anak-anak kita? Itu menjadi pertanyaan. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya melihat saudara, yaitu kehidupan Rut. Ya. Kita akan belajar 3 karakter daripada Rut ini. Kalau saudara, kenapa keistimewaan Rut ini? Rut adalah seorang Moab, saudara ya, yang sebenarnya nggak mungkinlah masuk dalam silsilah Tuhan Yesus karena dia Moab. Harusnya dia seorang, boleh dikatakan orang Yahudi, orang Israel. Tapi dia Moab. Orang Moab ini boleh dikatakan percaya kepada Allah lain. Ya, bukan Yahweh, bukan Allah, Tuhan Allah. Tetapi kenapa sih dari keturunan, kalau sudah lihat di Matius ya, yang baca harian itu sudah bisa baca dalam Matius itu ada kata Rut di situ. Kenapa? Tentu Rut ini mempunyai keistimewaan yang disukai oleh Tuhan. Apa sih kelebihan Rut ini? Kok seorang wanita kafir, seorang wanita dari Moab,
kenapa Tuhan pilih gitu. Itu yang saya lihat, ada keistimewaan apa sih dalam diri Ruth ini? Ya. Oleh karena itulah kita akan belajar. Ruth itu artinya sahabat atau teman. Ya. Saudara, kita akan belajar daripada Ruth ini. Ruth ini apa sih keistimewaannya? Saya itu, iya ya. Tentu ada keistimewaan, saudara. Dalam diri saudara itu ada keistimewaan sebenarnya. Seringkali, saudara, kita tidak menyadari akan hal ini. Oleh karena itu kita belajar, saudara, yang pertama yaitu kesetiaan. Setia, saudara. Sudah bisa bandingkan kesetiaan Orpa dengan kesetiaan Ruth. Orpa itu gimana? Di dalam Ruth 1 ayat 14 sampai 15, ya, dikatakan demikian kalau sudah bisa baca ya. Di sini katakan menangis pula mereka dengan suara keras. Jadi mereka ini Orpa dan Ruth. Mencium mertuanya Naomi itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut. Nah ini kata berpaut ini mempunyai arti yang luar biasa, nanti kita akan bahas ya. Berkata Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Allahnya huruf kecil ini mempunyai arti bahwa bukan Allah Tuhan, tetapi Allah dewa gitu ya. Pulanglah mengikuti iparmu yaitu Orpa ya. Tetapi saudara di sini lihat bahwa kesetiaan Orpa ini berhenti waktu suaminya meninggal. Sudah selesai. Sudah kembali lagi ke dunia yang lama. Saudara, dalam kehidupan kita apakah kita ini setia enggak? Apakah kita kebatasan kesetiaan ini apa? Hanya sebatas, masih ada teman si A, si B. Apakah itu sudah enggak ada? Ya sudah. Gitu kan? Kesetiaannya kita ini gimana sih? Saudara, orang baik banyak kata Amsal. Tetapi orang yang setia apakah kudapatkan? Berarti sesuatu yang langka setia ini. Sudah banyak orang yang baik, apakah kita ini setia enggak, saudara? Saya punya pandangan demikian, saudara. Bagaimana orang yang enggak setia ya di dalam dunia ini bisa setia kepada Tuhan yang enggak kelihatan? Rasanya sukar, saudara. Oleh karena itu kenapa kita bisa belajar dari karakter Ruth yang Tuhan inginkan kita miliki, ya, adalah setia, saudara. Nah, sudah lihat di sini kita kesetiaan daripada Ruth ini. Ruth mengambil keputusan yang berbeda dengan Orpa. Pada ayat 14 tadi, sudah perhatikan, berpaut. Nah, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, berpaut ini adalah bersatu, saudara. Ya, next, saudara. Ya. Nah, saudara, artinya itu bersatu, itu kan ya. Jadi, saudara bisa di sini dilihat bahwa Ruth dan Naomi ini berpaut dengan Naomi ini, artinya bersama. Bersatu, saudara. Nah ini susah, saudara. Saya katakan Naomi ini siapanya Ruth? Mertua. Umumnya apa ya? Mantu ya. Mantu dengan mertua itu cocok enggak? Biasanya ya. Nah, tapi kita belajar daripada Ruth. Dia terpaut itu bersatu, berarti cocok, saudara ya. Berarti mertuanya itu suka akan Ruth. Karena kepribadiannya. Nah, saudara seringkali begini, saudara ya. Lebih mudah gimana, saudara ya? Coba saya kasih gambaran begini, saudara ya. Kenyataan ya. Kalau
laki-lakinya itu, kalau laki itu apa? Mantu ya, mantu juga ya. Nah, perempuannya lebih mudah mantunya yang ikut ke apa? Bersama hidup dengan mamahnya perempuan daripada perempuan ikut mamahnya laki-laki. Mana yang seringkali cocok? Laki-laki ke perempuan ya. Nah, kenapa sih gitu kan ya? Saya suka waktu menyiapkan ini suka berpikir, kunaon gitu kan ya. Nah ini, tetapi ada saudara yang saya dengar, telinga saya gitu kan ya. Itu mertuanya sangat senang saudara kepada mantunya gitu kan. Wah seperti anak sendiri gitu. Siapa yang di sini yang seperti itu angkat tangan? Senang ya. Aduh dia mah seperti anak sendiri gitu kan ya. Iya. Nah itu karena apa? Ada sesuatu saudara yang istimewa dalam diri dari mantunya itu. Nah Ruth punya keistimewaan. Sampai dikatakan saudara di dalam ayat 16 dan 17. Tolong ya. Nah perhatikan saudara di sini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau, meninggalkan Naomi. Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, perhatikan. Ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Nah ini yang luar biasa. Alamulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wih, luar biasa saudara. Kecintaan Ruth kepada mertuanya Naomi ini luar biasa saudara. Sampai dia tidak mau berpisah. Dan dia mengatakan Allahmu, Allah Naomi adalah Allahku. Wih, luar biasa saudara. Berarti dia setia kepada manusia dan setia kepada Tuhan. Ini luar biasa saudara. Jadi dalam kehidupan kita ini harus seperti Ruth. Secara manusia dia setia. Oh iya. Saya tahu pengorbanannya luar biasa kalau sudah baca. Dia bukan enak ikut mertuanya. Dia harus menghidupi mertuanya. Harus pungut jelai, gandum gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Tetapi di sini dia tuh setia. Secara manusia dia diakui oleh Naomi. Ruth mantu yang setia, yang kelihatan. Dan secara Allah dia setia. Dia tidak mau meninggalkan Allah yang dia tahu melalui Naomi. Bahwa di dalam Allah ada keselamatan. Dia tahu itu Yehova yang dia sembah adalah luar biasa. Yang memelihara kehidupannya. Dia pegang. Dia tidak mau kembali kepada dewanya. Seperti Orpa. Dia tidak mau. Tapi dia pegang sampai mati aku di sana. Wih luar biasa kesetiaannya. Jadi kita belajar. Dari Ruth itu setia. Ya. Yang kedua saudara kita belajar. Apa? Ruth ini punya inisiatif dan berhikmat. Ini harus rangkaian sudah ya. Ruth 2 ayat 2, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulirnya jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi dia punya inisiatif saudara. Di dalam kehidupannya dia harus punya inisiatif. Wanita itu perlu.
tetapi perlu juga berhikmat, saudara. Saya ngakuin ya, saya waktu itu kerja di pabrik tekstil di Ujung Berung. Lalu saya inisiatif, saudara. Bagaimana ini harus saya mengkreditkan kain apa gitu kan ya. Dan saya ini ya lumayan karena tiap bulan mereka potong apa gitu kan ya. Nah, tetapi saya ini kurang hikmat, saudara. Ya, karena ada teman, di mana ini saya kasih tahu. Nah, sudah kita perlu tulus seperti burung merpati, lalu cerdik seperti ular. Tapi jangan terbalik gitu kan ya. Nah, saya kasih tahu, nggak taunya apa yang terjadi, saudara. Orang ini nyerobot, saudara, ya. Udah dikasih tahu dia beli, iya, dia banting harga. Waduh. Jadi saya ini, benar, ya. Oh iya, kurang berhikmat. Saya tahun 76 pernah usaha ya. Sebelum ya sekolah Alkitab ya. Saya menjual, kalau ubin dulu itu teraso ya. Wah, ke Semarang, saudara. Nah, saya join dengan teman. Tapi akhirnya teman ini jalan sendiri, ya saya percayalah. Aduh, akhirnya semua diambil. Dan waktu saya sudah selesai jadi hamba Tuhan, saya tinggal di gereja. Nah, orang ini datang. Terus katakan, dia ya yang nipu ya. Saya bilang, dia belum tahu. Saya terima orang itu. Saya terima, pagi-pagi sekian ya datang dengan sendal cepit gitu kan ya. Oh iya, sok masuk. Udah makan belum? Beliin nasi kuning saya gitu. Lalu dia katakan, saya ini takut sana pulang. Hah? Takut, yuk saya antar. Lalu saya antar ke rumahnya. Cicinya bilang, oh ini Gokpek ya yang ditipu oleh adik saya. Kata saya tuh, adiknya di belakang. Saya anterin, saudara. Ya. Nah, saudara, saya belajar di sini. Saudara, kita perlu punya inisiatif, tapi perlu berhikmat. Nah, wanita zaman sekarang ini perlu, saudara. Saudara perlu dalam kehidupan kita ini inisiatif, saudara. Saya kalau ke desa-desa, waktu itu saya masih jadi ketua perkembangan pertumbuhan dari gereja. Saya ke mana ya? Ke Batam, ke Singkawang, ke Jawa Tengah, ke Bali semua. Saya suka kasih pandangan kepada hamba Tuhan. Kamu baru jemaat 20, cobalah. Kamu STH, coba kamu ngajar. Yang nurut mah, iya saudara. Akhirnya benar, kita perlu dengan hikmat. Ya, perlu dengan inisiatif saudara. Mereka maju, benar. Akhirnya suami istri kerja, ya jadi guru. Coba ya kalau orang Sunda jaba ya. Kalau itu dia juga bisa menginjil kan ke anak-anak. Nah itu perlu saudara. Di dalam kehidupan kita perlu inisiatif saudara. Kami sebagai hamba Tuhan, saya puji Tuhan tuh, Lois inisiatif. Kita pernah dagang buat es saudara. Tahun 83, 84, 82 ya. Itu es saudara ya, es buah ya. Ya, es buah itu enggak keras saudara. Kita karena ada rahasianya, kalau mau tanya aja pakai apa. Itu es buah. Kita masukin ke warung-warung, laku sudah 1.000 perak ya waktu itu ya. Jadi kita pulang pelayanan malam kita buat es. Dia lagi hamilnya Mika. Wah saudara, kita buat es buah.
Kita pernah dagang, saudara, di Katip. Wah, buat nasi goreng. Orang ngomongin mah omongin kan baik lah, gitu kan ya. Kita buat apa? Namanya itu apa? Kentang. Dipotong-potong, digoreng, kasih sosis. Wih, laku anak-anak itu sampai 150, 175, 180. Saudara. Nah, kita perlu inisiatif, saudara. Kita perlu hikmat, saudara. Sekarang saya senang di sini. Ibu-ibu yang banyak pintar masak, gitu kan ya. Kreatif, kerja apa. Nah, saudara, kita perlu inisiatif dan berhikmat. Kalau enggak, waduh saudara. Apa yang terjadi, saudara? Apalagi zaman sekarang. Ada yang online. Waduh saya lumayan sekarang online. Ya begitu kan. Dia yang bisa, lumayan Saya di Grabin, di Gojek gitu kan ya. Wah saya masak di rumah. Lumayan puji Tuhan tuh. Untuk bantu-bantulah. Suami sekarang di pasar baru ini sepi Nah sudah itu artinya dia mempunyai inisiatif ya dan berhikmat. Nah dalam kehidupan kita perlu saudara. Nah kita sebagai kaum wanita harus punya karakter. Setia, dia punya inisiatif dan kreatif, saudara. Tapi sekarang kan kreatifnya suka beda ya, inisiatifnya beda. Paling gampang pinjam pinjol ya, yang di online, saudara. Itu mah nggak berhikmat, saudara. Terus terang aja. Pernah satu kali sampai saya marah, saudara. Saya kenal, dia gitu. Oh iya, saya dulu kan di sekolah Rehoboth, Pak Gunawan, iya. Dia pas makan, ya udahlah. Terus katakan bayarin dia. Terus tanya alamat saya apa. Enggak taunya dia pinjam di online itu pinjol ya. Pakai nama saya, ya saya ditagih. Kata saya yang kenal juga enggak tahu kata saya itu. Di mana rumahnya enggak tahu. Loh Bapak harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa saya enggak tahu Pak. Hanya 2-3 kali ya saya akhirnya dia tutup. Sudah sering kali dalam kehidupan itu bukannya inisiatif yang salah. Enggak berhikmat saudara. Tapi cobalah dalam kehidupan kita ini kita punya inisiatif dan berhikmat dari Tuhan. Yang ketiga saudara. Yang ketiga saudara kita akan belajar saudara. Yaitu mau berterima kasih. Saya suka katakan kita harus jadi orang yang cengli saudara ya. Bukan bocengli saudara. Saudara, Rut ini luar biasa karena dalam Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, itu Boas ya. Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing, saudara. Banyak orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Tetapi lu tahu bagaimana dia memungut jelai dengan rajin. Dia inisiatif, saudara. Dan Boas katakan kepada pekerjanya, jangan dihabisin, sisakan. Supaya ya Rut ini bisa mengambil, saudara. Dan Rut tahu. Dan dia berterima kasih. Kalau kita di dunia ini nggak tahu orang yang katakan bocengli, tidak tahu berterima kasih,
bagaimana ke Tuhan. Saya suka mikir gitu ya. Kita harus berterima kasih, saudara. Saya suka sadar, saudara ya. Kita terima kasih, saya suka bisa tidur tuh, aduh Tuhan terima kasih. Jadi kalau saya bangun tengah malam lalu nggak bisa tidur lagi, saya suka ya dengar lagu atau apa. Nah lalu saya bisa tidur lagi, aduh terima kasih Tuhan. Ada kalanya saya ngomong ke Tuhan gini, Tuhan saya mau tidur sejam lagi aja. Karena kalau udah jam 1 bangun nggak tidur lagi, aduh besoknya saya pusing kepala. Tidur saudara. Saya ngomong terima kasih Tuhan. Nah dalam kehidupan kita ini kita orang yang berterima kasih enggak? Sudah banyak istilah ya, peribahasa daripada orang tua ya, terutama orang Tionghoa. Kalau kita menerima kebaikan orang, tulis di batu. Ya, ditulis di batu gitu. Nah, tetapi kalau kita berbuat baik ke orang, tulis di tanah, di pasir disebutnya dia. Kenapa saudara? Kalau pasir kan kena angin apa? Hilang kan? Tapi kalau ditulis di batu itu hilang enggak? Enggak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tetapi kita terbalik. Kalau kita berbuat baik kita tulis. Ya, di batu gitu. Akhirnya kita kecewa kan. Kamu dulu ditolong. Bocengli kamu. Enggak tahu terima kasih. Gitu. Tapi terbalik. Justru kalau orang berbuat baik kepada kita, tulis di batu. Jangan lupa. Sekecil apapun kita perlu benar-benar berterima kasih. Tapi seringkali kita terbalik, saudara. Nggak tahu berterima kasih. Nah bagaimana Tuhan menyukai kita? Gitu. Saya senang dengan Daud. Bagaimana dia tahu berterima kasih dengan luar biasa. Sudah Rut ini luar biasa saudara. Sehingga dia menikah dengan Boas. Itu Obed, Esau dan cicitnya itu Daud. Daud lahirlah Yesus Kristus. Nah, Rut ditulis dalam silsilah orang Yahudi, orang Israel. Dalam Matius. Dia namanya ditulis dengan tinta emas. Karena dia punya karakter yang disukai oleh Allah. Dia satu, dia setia. Dua, dia apa? Inisiatif, rajin saudara. Dan berhikmat. Dia pengecelai, bukan untuk dirinya saja. Untuk Naomi. Maka Naomi sebenarnya luar biasa. Memberkatinya. Sudah yang ketiga. Dia tahu berterima kasih. Sudah beda, sudah orang yang tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu berterima kasih ini, aduh, kelihatan sih. Benar, kelihatan saudara dalam kehidupannya. Sudah apa yang kita harus lakukan? Dalam kesimpulan saudara, dikatakan demikian. Sudah perhatikan. Bukankah hidup Rut dipakai Tuhan dengan begitu menakjubkannya? Kalau kamu mau mengalami akhir kisah yang manis seperti Rut, mulai hari ini jadikan wanita yang setia. Inisiatif, berhikmat, dan mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberkati saudara. Biar hati kita mau saudara. Bukan nanti. Jangan jadi orang yang bocengli saudara. Saudara jadi orang lah yang benar-benar tahu hidup ini harus cincai saudara ya. Saya minggu akan khotbah
tentang cincai. Ya. Karena iya ya, banyak istilah orang Tionghoa ini, waduh, dalam sekali saudara. Rut orangnya yang benar, nggak perhitungan saudara. Dia tolong kepada Naomi itu luar biasa. Maka Tuhan memberkati. Rut, mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Hati saudara terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau memberkati kehidupan saudara. Tuhan ingin saudara menjadikan seperti Rut yang ditulis di dalam Alkitab dengan tinta emas, saudara. Karena Rut mempunyai karakter yang disukai oleh Tuhan. Dia mempunyai hati yang setia kepada Naomi dan kepada Tuhan. Dia setia, saudara, kepada manusia dan kepada Tuhan. Dia punya inisiatif. Dia bekerja keras dan penuh hikmat. Dia rajin, saudara. Dia benar-benar hanya untuk Naomi. Dia menanggalkan keegoannya. Dia inisiatif memungut celai gandum di ladangnya Boas. Dan dia tahu berterima kasih. Sehingga akhirnya Rut menjadi istri Boas dan diberkati dari keturunannya lahirlah Yesus. Bapa dalam surga, biarlah kami ya Tuhan kaum wanita Gereja Rehoboth Benih Kasih, wanita Rebeka, benar-benar ya Tuhan menjadi wanita yang setia, yang disukai oleh manusia dan kepada Allah juga. Yang disukai oleh Allah karena melihat karakter kami yang setia, Yesus. Melihat kami ini yang berhikmat. Tuhan melihat ya Tuhan, kami inisiatif rajin, tanpa mengenal Allah. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Rut karena tahu berterima kasih. Biarlah kami menyadari akan hal ini. Biarlah kami menjadi kaum wanita, mempunyai karakter yang disukai oleh Tuhan, sehingga kami akan diberkati oleh Tuhan. Keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, diberkati oleh Tuhan. Karena janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi wanita yang mempunyai karakter yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya silakan duduk. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang sungguh memberkati kita di hari ulang tahun yang ke-14 ini. Terima kasih Pak Gunawan untuk firman-Nya, Tuhan senantiasa memberkati. Saya akan bacakan untuk pengumuman, di mana pada tanggal 22 Desember perayaan Natal gabungan, untuk tanggal 25 Desember kebaktian ibadah, ada perjamuan kasih. Mungkin di antara ibu-ibu yang akan memberikan, maksudnya menyumbang dengan berupa makanan, mungkin itu bisa dikoordinasikan ya, boleh kepada Ibu Herawati dan saya gitu. Tapi kalau misalnya tidak dalam bentuk makanan, boleh dalam bentuk uang mentahnya saja. Nanti dari kepengurusan kepanitiaan untuk mengelolanya. Untuk Januari akan diadakan ibadah gabungan dari KKP dan KKW. Untuk tanggalnya mungkin nanti menyusul. Selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin petugas kolektan. Ya, saya serahkan pada WL.
akan menyaksikan tarian dari kaum wanita ibu-ibu ya. Saya serahkan. Kita mau bersyukur ya kepada Tuhan. Saya undang pengurus dan Bapak Ibu Gembala mulai di tengah. Kita bersyukur untuk 14 tahun yang udah Tuhan pelihara untuk KKW kita. Ayo semua ladies pengurus. Sama-sama kita mau katakan umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai
terus mendukung KKW di tempat ini, kepada Ketua Komisariat 2 yang juga mendukung, dan kepada tim band hari ini kalian keren ya. 2 hari ya, 2 malam itu berjuang gitu ya. Walaupun di tengah cuaca hujan tapi mereka rela mendukung KKW di 14 tahun ini, dan kita boleh bersuka cita bersama-sama dalam musik yang luar biasa gitu ya. Puji Tuhan ya. Kita akan menutup ibadah kita, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Louis. Puji Tuhan, saya yakin semua diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini, malam hari ini, pasti ya. Cuman kita tinggal mempraktekannya. Amin. Saya selalu diberkati melalui firman ya. Jadi wanita itu harus punya inisiatif ya. Apalagi zaman sekarang, suami-suami yang lagi di PHK ya, atau lagi ya ekonominya seperti itu ya, bantulah sama penolong, yaitu kita sebagai istri. Ya, puji Tuhan, saya percaya ya. Karena kreatif itu datang dari diri sendiri ya. 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 Kita berdoa supaya kita pun belajar memiliki karakter yang menyukakan hati Tuhan. Karakter kita ya bukan hanya disukai oleh Tuhan, juga dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Rasanya nggak mungkin ya. Ya, karakter kita disukai hanya oleh Tuhan, tapi oleh manusia tidak, atau sebaliknya. Ya, seringkali kan kita yang penting mah gitu. Enggak ya, terhadap sesama justru itu yang harus yang senantiasa ya memiliki karakter yang disukai, atau jangan disebelin gitu ya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi, minta pertolongan dari Tuhan. Mungkin kita sekarang sudah menjadi mertua, atau juga mungkin kita masih punya mertua. Yuk lakukan seperti yang dilakukan oleh Ruth. Dia begitu mengasihi mertuanya, ataupun sebaliknya mertuanya juga mengasihi kepada Ruth. Naomi itu bukan orang kaya, tapi kenapa Ruth mau ikut? Malah membantu secara ekonomi begitu. Ya karena Ruth sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Makasih Bapak. Kami terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami yakin selama hidup di dunia ini banyak hal-hal yang perlu kami pelajari Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Roh Kudus selalu memimpin kami, membawa kami terus menerus melakukannya ya Bapa. Supaya hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Engkau akan memberkati ya Tuhan KKW di tempat ini. Tuhan yang sudah memimpin selama 14 tahun. Kami percaya semakin hari kami akan semakin dewasa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin, yang menyertai, melindungi, menambahkan terus bilangannya. Nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Bapak terima kasih, kami percaya bukan oleh karena kekuatan kepandaian kami, semua oleh karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan KKW di tempat ini. Untuk kelanjutannya Tuhan terus Tuhan pakai kami sebagai pengurus, pelayan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami terus menerus Tuhan mengembangkan ya Bapak. Supaya makin hari makin banyak kaum wanita untuk datang beribadah di tempat ini. Engkau pun akan memberkati Tuhan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, pemain musik. Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Tuhan, song leader, singer, dan kami yang hadir pada malam hari ini pun Tuhan memberkati. Baik rumah tangga kami,
Apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan selalu membuka jalan untuk kami. Untuk kami memiliki inisiatif ya Tuhan. Kami percaya selama kami mengiring Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati kami. Rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan untuk maju ke depan dipoto ya. Silakan maju ke depan. Ambil tempat masing-masing. Yuk. Silakan maju semuanya. Maju semuanya. Baik yang pakai seragam putih atau yang tidak, silakan maju ke depan. Kita akan foto bersama. Lebih lagi rendeng, lebih dempet, lebih dempet. Mari silakan maju ke depan.